Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa dan mahasiswi reguler sore angkatan 2019 dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Di sini kami akan memaparkan hasil review jurnal sebagai salah satu tugas dari mata kuliah imunologi yang diampu oleh dosen Ibu Umi Baroro, MSI Biotek. Untuk identitas jurnal yang kami ambil ini diterbitkan oleh Taylor and Francis di Inggris pada tanggal 29 Agustus 2021 dengan judul A Comparative Review of Immunoassay for COVID-19 Detection. Jurnal ini masuk kategori Q2 dengan indeks 59. Sebelum bahasan yang lebih lanjut, sedikit mengulas apa yang dimaksud dengan imunodiagnostik. Imunodiagnostik merupakan metode diagnosis berdasarkan reaksi imunologis. Dengan mekanismenya, antigen akan berikatan dengan antibodi yang cocok hingga membentuk kompleks spesifik antibodi dan antigen. Dari gambar dapat dijelaskan bahwa kompleks tersebut secara spesifik antigen dan antibodinya itu terbentuk seperti kunci dan gembok. Antigen hanya akan cocok pada antibodi tertentu. Untuk sampelnya untuk sampel yang dapat digunakan seperti darah, plasma, serum yang bebas dari faktor pembekuan darah serta jaringan. Selanjutnya ada jenis metode pemeriksaan. Yang pertama ada aglutinasi atau penggumpalan, misalnya pada pemeriksaan golongan darah. Kedua, presipitasi, yaitu pengendapan antigen terlarut. Ketiga, ada immunodiffusion. Keempat, ada immunoassay seperti enzim fluoresen dan radioisotop. Kelima, ada immunoblotting. Dan yang terakhir ada immunokromatografi. Immunoassay. Immunoassay merupakan metode imunodiagnosis di mana antibodi yang digunakan dalam proses reaksi imunologis yang merupakan antibodi berlabel. Jenisnya antibodi ada enzim link immunosorbent assay atau ELISA, kemudian immunofluorescence assay, dan yang terakhir ada radio immunoassay atau RIA. ELISA merupakan teknik yang digunakan untuk menetapkan kadar suatu peptida, protein, antibodi, atau hormon berdasarkan prinsip pengikatan antigen-antibodi. Untuk mekanismenya, mobilisasi atau persebaran antigen yang akan dilakukan pada permukaan padat, kemudian diikat dengan antibodi membentuk kompleks antigen-antibodi yang terikat pada enzim. Untuk deteksi hasil, sinyal pendeteksian berupa perubahan warna yang terbentuk akibat adanya reaksi antara enzim dengan substrat. Baik, selanjutnya mengenai jenis prosedur ELISA tadi sudah dijelaskan bahwa ELISA ini merupakan proses metode diagnosis di mana membutuhkan antibodi berlabel atau substrat yang berlabel ya, dan di sini tipe-tipenya ada 4 dan untuk prosedurnya berbeda dari tipe 1 dengan yang lainnya. Jadi yang pertama itu ada direct ELISA. Jadi kalau yang direct ELISA ini dia langsung, misalkan kalau ada yang di coatingnya itu adalah antigen. Jadi kalau misalkan ada antibodi yang dimasukkan yang berlabel dengan enzim itu menempel pada antigen tersebut, maka akan menghasilkan perubahan pada substratnya. Terus yang kedua ada indirect ELISA, di mana proses ini dilakukan 2 tahapan. Yang pertama memasukkan antigennya yang sudah di coating di plate, terus juga selanjutnya dimasukkan antibodi dari antigen tersebut. Misalkan antigennya adalah antigen Z, maka dimasukkan antibodi antigen Z, terus ditambahkan kembali antibodi terhadap antibodi antigen Z, sehingga itu akan memberikan sinyal bahwa terdapat antibodi yang sudah berikatan dengan antigen, seperti itu. Sinyalnya berupa apa? Seperti yang sudah dijelaskan, antigen yang merupakan antibodi antigen Z ini sudah memiliki label enzim sehingga mengubah substrat menjadi berwarna. Terus yang selanjutnya ada sandwich ELISA yang nomor 3. Jadi kalau di gambar kita bisa melihat
kenapa seperti sandwich, yaitu ada tumpukan 3 lapis seperti itu. Tapi di sini sebenarnya identitas yang khusus mengenai jenis sandwich ELISA ini, yaitu antigennya memiliki 2 epitop, di mana epitop pertama mengikat pada capture antibody atau antibody yang penangkap pada dasar plate-nya, terus dia berikatan juga dengan antibody pada serum. Seperti itu. Terus ada antibody yang disertakan untuk mengikat antibody yang terikat dengan antigen atau kompleks antibody antigen sehingga menghasilkan substratnya, perubahan substrat dari reaksi enzim tersebut. Terus yang selanjutnya yang terakhir yaitu competitive ELISA, di mana kalau di gambar sebenarnya kalau competitive ELISA ini dibagi menjadi 2, ada yang antigen coating, ada yang antibody coating. Dan mekanisme dua-duanya pun berbeda, di mana nanti akan menghasilkan kompetisi dari serum antigen yang dimasukkan ke dalam plat dengan antigen misalkan yang diberikan label itu untuk yang antibody coating. Begitupun sebaliknya. Dan jumlah antigen atau antibody yang ada itu ditandai dengan lemah atau kuatnya perubahan warna yang terjadi pada substrat. Next. Untuk yang selanjutnya mengenai prosedur immunoassay ELISA ini, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebenarnya sama tadi dari prinsip yang saya jelaskan di jenis-jenisnya, tetapi untuk pada umumnya itu dibagi menjadi 3 tahap ya. Tapi tahap ketiga ini hanya menjelaskan mengenai antibodi apa yang terikat pada enzim khususnya seperti itu. Nah, yang tahap pertama yaitu tahap mobilisasi, di mana antigen dilekatkan secara langsung atau tidak langsung pada sebuah plat berisi antibodi yang melekat di bagian bawah. Nah, terus yang tahap kedua, antigen dideteksi secara langsung dengan antibodi primer yang terikat pada enzim. Nah, antigen dideteksi secara tidak langsung dengan antibodi sekunder yang terikat pada antibodi primer dan enzim. Terus enzim yang umumnya terikat itu apa yang digunakan? Ada alkalin fosfatase dan horseradis peroksidase. Itu dia. Selanjutnya, untuk pendeteksian COVID-19 dalam jurnal yang kami ambil ada abstrak di mana dijelaskan juga mengenai metodologi yang digunakan. Nah, ini di dalam abstrak metodologi yang digunakan berbasis serologi untuk mendeteksi SARS-CoV-2. Nah, tes serologi yang digunakan ini dianggap sebagai bagian dari panel diagnostik 2 minggu setelah onset gejala. Jadi dilakukan metode khusus dulu. Terus apa yang dibandingkan dalam jurnal ini sebenarnya ada beberapa tahap selain ELISA. Tapi yang kami bahas ini ada 2, ada ELISA dan juga ada CLIAS. Dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Sensitivitas yang lebih tinggi untuk tes berbasis serologi dapat dicapai untuk menentukan titer imunoglobin G dan imunoglobin M gabungan. Nah, ini goalnya ya untuk melihat bagaimana sensitivitas dari masing-masing. Nah, ada pendahuluannya mengenai COVID juga dijelaskan bahwa ini merupakan penyakit yang mengganggu sistem pernapasan akut, sebagaimana dinyatakan WHO juga. COVID-19 dikonfirmasi dengan deteksi urutan unik RNA virus. Jadi ini merupakan tipe virus RNA. Dan dijelaskan juga dapat dideteksi menggunakan tes amplifikasi asam nukleat NAAT dan juga reaksi rantai transkripsi polimerase terbalik atau reverse RT-PCR. Terus juga sampel-sampelnya bisa dibaca seperti dahak, terus ada usap tenggorokan dan lain-lain. Untuk selanjutnya itu terkait CLIAS yang tadi sempat disinggung sedikit.
chemiluminescence immunoassay. Jadi merupakan metodologi utama tes berbasis serologi untuk mendeteksi SARS-CoV-2. Salah satunya ya Cleas ini gitu. Nah, metode yang digunakan ini untuk deteksi antibodinya. Sebenarnya untuk Cleas ini proses pemancaran cahaya di mana reaksi kimia adalah sumber energi untuk menghasilkan keadaan tereksitasi secara elektronik. Prinsip kerja dari Cleas ini menggunakan turunan dari luminol dengan peroksidase dan H2O2 atau sistem enzimatik lainnya yang menghasilkan H2O2 seperti oksidase glukosa atau urikase. Ditambah turunan dari fenol yang meningkatkan emisi cahaya sampai 2800 kali. Nah, pada langkah pertama, metode berbasis chemiluminescence ini imunoglobin A, imunoglobin M, dan imunoglobin G spesifik SARS-CoV-2 dalam serum ditangkap melalui partikel magnetik berlapis antigen N atau RBD SARS-CoV-2. Kemudian, antibodi terkonjugasi akridinium kedua yang mendeteksi imunoglobin A, imunoglobin M, atau imunoglobin G manusia itu diterapkan. Kemudian, reaksi akridinium dengan substratnya menyebabkan chemiluminescence ini jadi kuat, sehingga sinyalnya itu yang akan didiagnosis diukur sebagai unit cahaya relatif, atau yang disebut dengan relative light units. Lakukan pengukuran konsentrasi suatu substansi yang udah dipancarkan tadi, itu untuk melihat reaksi antibodi terhadap antigennya. Nah, pengukuran itu biasanya dibantu dengan alat spektrofotometri. Selanjutnya yaitu komponen dari Cleas. Yang pertama itu ada probe. Probe ini digunakan sebagai reagen dan tempat sampel yang mendukung perakitan jarum suntik untuk aspirasi dan pengeluarannya. Yang selanjutnya itu processing center, yaitu area utama pemrosesan sampel dan reagen dibagikan dan dicampur ke dalam RF. RF ini yaitu bejana reaksi di jalur proses. Kemudian selanjutnya suhu inkubasi, aspiri cair pencucian, dan selang pencuci untuk melakukan pencucian yang didukung oleh pompa pencuci. Selanjutnya ada kuvet sekali pakai. Nah, kuvet ini setelah dipakai harus dibuang karena sampel yang digunakan yaitu sampel darah dan sebagai pendeteksi antigen. Kemudian yang terakhir yaitu sistem control center, layar monitor komputer sebagai software untuk mengolah data karena hasil analisa akan muncul di sistem kontrol tersebut. Untuk selanjutnya ada enzim linked immunosorbent assay atau bisa disebut ELISA. Nah, ELISA ini umumnya standar emas immunoassay dengan mendeteksi dan mengukur zat termasuk antibodi, antigen, protein, glikoprotein, dan hormon. Nah, untuk mendeteksi antibodi pada pasien, ini ada antigen penangkap yang diketahui diimobilisasi pada plat. Kemudian antibodi pasien dalam sampel mengikat antigen penangkap yang diimobilisasi. Setelah itu, antibodi deteksi berlabel enzim yang spesifik untuk setiap isotip antibodi, yaitu IgG, IgM, dan lain-lain, membentuk kompleks dengan antibodi pasien yang ditangkap. Selanjutnya, interaksi enzim biasanya Horseradish peroxide atau peroksidase atau HRP dan substratnya menyebabkan perubahan kolorimetri yang dapat diukur dan dikorelasikan dengan keberadaan dan atau konsentrasi antibodi. ELISA bukanlah metode yang sangat mahal. Ini dapat dengan mudah dioperasikan dan menghasilkan keluaran tinggi dengan stasiun kerja otomatis. Namun, teknik ini memakan waktu dan beresiko kontaminasi. Itu juga membutuhkan infrastruktur dan personil yang berkualitas. Nah, ini ada perbandingan ELISA dan CLIA. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sensitivitas ELISA lebih tinggi daripada CLIA. Misalnya di antara 5 uji serologi SARS-CoV-2, otomatis yang berbeda dari Euroimmun, Quantai, ELISIS, Liaison, dan Atellica. Uji yang paling sensitif adalah ELISA berbasis protein S oleh Quantai diikuti oleh uji ELISIS berbasis N protein. Sebaliknya, beberapa
penelitian menunjukkan kinerja yang unggul dari teknik berbasis CLIA dibandingkan yang berbasis ELISA. Nah, CLIA berbasis N menunjukkan tingkat sensitivitas yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan ELISA berbasis N. Mereka menghubungkan perbedaan sensitivitas dengan jumlah serum untuk langkah inkubasi pertama dan metode intrinsik. Ini ada daftar pustaka yang kita pakai, bisa dibaca. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.